Oke, oke, selamat malam semuanya, selamat datang di, Cerita Aja Dulu, episode ke-6 sekarang nih, gila udah Ini udah ke-6 ke-6. sekarang. Udah ke-6. Nah, eee, hari Jumat ini biasanya kita hari Sabtu ya, cuman, karena, narsumnya, biasanya hari Jumat, jadi kita geser ke hari Jumat, tapi, teman-teman masih nyempetin juga, makasih. Eee, kita undang aja kali ya Dik ya, ke atas ya, narsumnya? Perspektifnya mana nih? Loh, kita coba mana ya? Susah banget nyarinya, bentar. Gue naikin dulu. Hmm. Nanti gue nyari dik, nggak kelihatan sama mata gue. Mata lu perlu mata gue juga sih. Iya, gue gak ada kacamata. Bentar. Mas back. Oh ini, ketemu. Oke. Halo Mas. Halo, halo. Halo semua, selamat Selamat, malam. selamat malam. Gimana Mas, kabarnya Mas? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana pada kabarnya? Kita baik ya dik ya. Kita ini Saya berbahagia Jumat ini. cuma ini berbahagia gue karena libur gitu. Saya ketemu pacar yang sudah tidak ketemu setelah hampir 2 bulan. Lu mah pacar mulu. Nah gimana ya? Oke, oke. Makasih ya Mas Beki udah menyempatkan untuk datang hari ini. Kalau boleh mungkin memperkenalkan diri dulu Mas Beki, siapa, terus kayak saat ini kesibukannya gimana gitu? Halo, nama gue Tribekti Nasima, bisa dipanggil Bakti. Saat ini gue masih aktif di industri e-sports, dan emang di industri e-sports sendiri gue udah sekitaran 10 tahun lebih ya. Mungkin dimulai dari Mhm, 2014 gue pertama kali aktif banget di industrinya itu 2014, dan mhm. sekarang berarti udah 11 tahun lah di industri itu. Latar belakangnya e-sports, bukan pro player, itu ada yang pro player. Ini Enggak, sebelum dibilang pro player Mas, klarifikasi dulu Mas, historinya gimana Mas kerjaannya Mas? iya. Jadi 2014 tuh gue masih masih apa namanya, masih yang namanya gue bikin tim Dota Mhm, gitu. Jadi instead mhm, of a pro player, gue emang lebih suka di belakang layar, jadi gue lebih suka jadi support sistemnya. Waktu itu heeh, gue seneng banget ngikutin perkembangan e-sports di luar negeri, terutama di NA, di Europe gitu. Terus gue mhm, kepikir, wah seru nih kalau misalkan hal yang sama tuh bisa ada juga di Indo gitu. mhm. Akhirnya gue salah satu yang mulai bikin tim duluan tuh zaman itu tuh. Ngumpulin player, terus sok-sok jadi manajer, itu tahun 2014. Terus Heeh, dari sana, tahun depannya 2015 tuh gue join ke company namanya Garena. Mungkin di sini pada tahu yang punya game FF tuh. Garena sekarang heeh, yang punya game Free Fire, AoV, benar. heeh, Nah, di zaman itu tuh gamenya masih League of Legends. Terus heeh, mereka mereka waktu itu gue masuk pertama sebagai esports manager ya. Jadi heeh, esports manager tuh kerjanya kita coba bikin ekosistem esportsnya, terus bikin event, bikin apa. Jadi gue mulai dari situ tuh di Garena. Meskipun gue udah aktif di Garena, gue masih aktif juga sama tim gue. Dan tim gue tuh tahun 2016 pertengahan tuh di acquire sama EVOS. Jadi kalau tahu yang namanya EVOS, itu cikal bakalnya dari tim gue dulu tuh. Mereka waktu itu nyari-nyari tim buat di acquire, akhirnya tim gue di acquire sama EVOS. eh, Mahameru bukan sih Mas? Dulu ya? Eh, Dulu Zerolat itu nama tim gue. Iya ya, Itu Zerat. 2016, Mhm, terus 2018
Iya benar tuh, temannya Bang Afil ya. Afil salah satu teman dekat gua. Eee, Iya. ya by the way gua lanjutin latar belakang gua tahun Mhm. 2018, gua cabut dari Garena, itu gua sempet mampir di Mineski selama 1 tahun. Mhm. Mineski sendiri itu warnet, kayak chain warnet gitu, tapi mereka juga tertarik buat, punya event team, punya IO untuk e-sports gitu. Jadi Mhm. karena gue udah terbiasa dengan event e-sports dan lain halnya, gue join Mineski dan di akhir tahun 2018 itu Garena offer gue balik lagi karena gue mau dikaburin, mau diajak kabur. Ini yang relate sama cerita aja dulu ini karena di 2019 itu gue diajak balik ke Garena buat kerja di Meksiko. Mmm. Selama akhirnya selama 2019 sampai 2020 tuh gue kerja di Meksiko. Terus karena ada COVID, gue lanjut remote dari Indo. Setelah itu gue remotely kerja, masih di Garena cuma remote kerja buat region-region lain. Ada Singapura, ada Shanghai, ada apa namanya, ada Middle East juga. Mhm. Dan akhirnya 2023 tuh gue balik ke Indo. Gue cabut dari Garena, gue balik ke Mineski lagi. Terus setelah 1 tahun di Mineski, gue decide kayak, oh gue bisa bikin usaha sendiri nih. Akhirnya gue sekarang punya usaha gue sendiri, IO Esports juga namanya Sasmaya. Jadi kurang lebih gue udah di esports sudah 11 tahun tuh. Dari pengalaman gue dari EVOS, Garena, sama Mineski. Wah, itu lumayan lama banget tuh, Mas. 2000 berarti 2013 dong harusnya dong, dari 2013 saya 2014 ya, terus ke 2025. Iya, pertama Mmm. gue bikin tim yang timnya jadi EVOS itu di situ, apa, di 2014. Sebelumnya ya Iya, iya. main 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 Dota mah dari 2007 apa. Pemain artefak. Eee, Iya, jadi main jadi hmm? jadi player pertamanya dari ini ya, Mas, dari main pemain gitu kan, terus Iya, akhirnya, coba untuk, step up gitu kan, kalau menurut ceritanya Mas Bekti ya, jadi step up jadi bikin tim. Nah itu dulu sempet ngebayangin nggak sih Mas, kalau misalnya e-sport bakal segede ini gitu? Kayak bener-bener semua orang nonton gitu kan, kayak sekarang siapa sih nggak tahu e-sport gitu Mas, kayak bocil-bocil gitu nonton kayak kalau sekarang apa ya, MPL ya Mas ya, kayak MPL terus iya. kayak World Cup gitu. Itu sempet kepikiran nggak bakal sebesar ini potensinya Mas? Jujur nggak pernah kepikiran ya, karena dulu tuh cuma taunya kayak, ngacunya kan ngelihat ke luar ya, ngelihat kayak di NA, ngelihat di Europe gitu kayak, oh keren orang bisa, nonton game bisa seseru itu, bisa event game bisa serame itu. Belum belum kebayang zaman zaman itu bisa jadi kayak itu. Waktu itu juga awalnya juga apa sih namanya, kayak nyari duit di e-sports tuh juga ibaratnya apa, belum belum bisa dibilang jadi karir lah ya. Iya, Tapi yang nggak ada yang tahu ternyata dengan adanya Mobile Legends terus mulai booming e-sports di 2018, akhirnya bisa jadi karir. Terus terutama menurut gua karena Covid juga ya, karena Covid kan kita iya, semua akhirnya pada di rumah aja terus, menurut gua scene-nya tuh bener-bener meledak tuh pas Covid sih. Karena memang cuma itu yang bisa dilakuin gitu. iya, Orang banyak free time, akhirnya banyak main game, banyak nonton game, akhirnya mhm, habit-nya kebentuk dan dari situlah gedenya e-sports itu. mhm. Tapi itu booming kedua nggak sih Mas, saat itu? Yang Covid ya? Kayak Yang Covid kayaknya iya booming Covid kedua. ya. Iya booming itu karena sebelumnya tuh kayaknya peak-nya tuh 2018-an gitu nggak sih Mas? 2017, 2018 itu udah kayak Benar, pokoknya game apa pertama namanya, kali ada Mobile Legends, pertama kali Mobile Legends mulai ada ya. Karena iya, kan kita di Indo kan emang apa namanya, sebelumnya kan gamenya game PC tuh, sebelumnya orang main tuh Dota 2, orang main iya, PB,
Counter Strike gitu. Terus begitu Mhm. 2018 itu muncul tuh tiga raksasa game mobile tuh, apa namanya, Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, itu di 2018 mereka kan rilisnya tuh. Iya. Di situ baru kebuka banget potensi Indonesia, karena Mmm. akhirnya Indonesia jadi salah satu market yang paling gede buat game mobile sedunia gitu. Oh iya ya? Even ya maksudnya di luar China ya, di luar China bisa dibilang salah satu market paling besar game mobile itu di Indonesia gitu. Iya. Mmm. Jadi, apa sih, 2018 booming pertama itu waktu dulu kan memang e-sport tuh di luar udah gede ya, Mas, ya? Maksudnya kayak, oh, udah banyak tim-tim yang memang, eee, si timnya tuh bersifat korporat gitu kan, Mas. Terus kayak di Indonesia tuh baru banget ada kayak MPL ya, Mas, ya, kalau nggak salah ya? Pertama kali ya, 2018, 2019 dan Ya, itu 2019. gede banget, maksudnya nggak nyangka juga kan kayak ternyata, wih, besar banget gitu. Ternyata yang main tuh nggak cuman anak kecil doang gitu kan, kita ngerasa kayak, "Ih, ngapain sih main game kayak gini?" Ternyata pas 2018 tuh animonya besar banget dan akhirnya banyak company yang bikin juga nggak sih, Mas, di Indonesia akhirnya? Yang invest di Indonesia saat itu? Mmm, iya, dan sebenarnya juga lucunya company-company ini, terutama yang awal-awal, owner-owner awalnya tuh semuanya kebanyakan dari satu circle gitu. Mhm, mhm. Dan kebanyakan semuanya dari awalnya dari circle Dota gitu, akhirnya mereka saling punya tim, kayak kayak even awal EVOS itu juga EVOS sama RRQ tuh sama-sama ibaratnya satu circle gitu. Mhm. Jadi emang e-sports bisa dibilang dimulai dari circle yang kecil, dan orang-orang ini semua saling kenal, dan mereka memang yang invest-invest awal di e-sports tuh semuanya orang-orang yang saling kenal, yang emang ngerasa kayak, "Oh, teman gue bisa nih, gue juga bisa," kayak gitu. Mhm, mhm. Dan Mas Pekti itu salah satunya kan yang akhirnya nyemplung juga gitu, di saat Kalau ada gue booming udah itu ya? nyemplung sebelum itu, kan Mhm. gue nyemplung udah dari 2013, 2014 ya. Iya, iya. Jadi yang Mmm. sebelum booming pertama itu emang gue udah nyemplung. Cuma emang waktu itu gue juga nggak nyangka industrinya bakal sebesar itu gitu. Karena to be honest, gue demen aja gitu. Gue demen sama e-sports, terus gue ngerasa kayak e-sports itu industri di mana kayak kolam kolamnya kecil, gue bisa jadi ikan gede di situ gitu. Karena gue punya banyak referensi dari NA, dari Europe, banyak hal yang pengen gue achieve gitu di e-sports kan. Mhm. Jadi waktu booming 2018 tuh gue juga ngerasa kayak kejatuhan durian runtuh gitu, kayak, waduh, ini banget ya ternyata yang awal-awal diperjuangin, yang awal-awalnya cuma komunitas-komunitas kecil tuh bisa jadi satu industri itu di 2018, itu gue juga gak nyangka. Iya. Itu 2018 tuh EVOS sudah ada belum sih, Mas? Atau misalnya baru transisi ke EVOS ya, 2018 ya? Ya, EVOS tuh 2016. 2016. Karena dari Dota dulu ya, Mas, ya? Iya betul, Dota dulu. Dari Dota dulu, jadi sebenarnya, eee, cukup ada advantage karena menjadi, pemain lama gitu ya, Mas, ya, karena udah dari awal gitu kan, 2018 booming, jadi wah, ini kok jadi scale-nya berkali-kali lipat gitu kan, Mas, Mhm. di scene lokalnya gitu. Dan, kalau boleh tahu, Mas, ini kita coba, kita mulai kayak transisi gitu ya, di bagian teknisnya gitu, bagian belakang layarnya itu sebenarnya seperti apa sih, Mas, di belakang layarnya e-sport itu? Kayak tadi kan Mas bilangnya kayak, dari sisi luarnya gitu ya, misalnya kayak, "Oh, ini booming rame banget," gitu, terus kayak, udah mulai ada invest segala macam. Nah, sebenarnya tuh dulu waktu awal-awalnya gitu ya, Mas, seperti apa sih teknisnya gitu, Mas, di e-sport itu gitu, sampai akhirnya sekarang udah terbentuk sistemnya seperti itu? Dulu awalnya e-sports itu ya cuma ibaratnya, tim-tim ini gimana ya, kalau di awal tuh bisa dibilang
masih semuanya palu gada gitu loh. Ya, Hmm. masih belum bisa dibilang kayak industri yang proper gitu. Bahkan awal-awal tuh pemain gitu paling gaji juga cuma 500 sampai 1.500.000 kayak gitu kan. Itu tahun 2016, tahun 2017 tuh Iya. segitu jauhnya dari UMR gitu. Cuma Hmm. memang di dalamnya tuh maksudnya udah mulai ada kayak player ini di support, dikasih manajer untuk bantu mereka ini, terus beberapa tim kayak EVOS, RRQ gitu udah mulai punya gaming house. Jadi instead of playernya main di rumahnya masing-masing, mereka udah dikumpulin di satu bootcamp, di satu gaming house. Udah mulai disupport dengan apa namanya device, meskipun gajinya masih kecil-kecil ya waktu itu. Ya. Mm-mm. Itu awalnya kayak gitu. Terus untuk pekerjaan di e-sportsnya sendiri itu juga waktu itu juga masih bisa dibilang dibandingin sama sekarang ya itu masih hitungan jari gitu. Kalau sekarang tuh udah proper banget kayak Hmm. uh, ada supporting staffnya udah ada analis, ada psikolog, ada apa macam-macam lah. Semua tim punya strukturnya sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu tuh paling cuma ya udah player plus manager udah gitu doang. Sampai ada bootcampnya nggak sih mas sekarang? Gue lihat-lihat tuh ada bootcamp buat masuk industri e-sport. Oh iya sampai ada bootcampnya ya? Iya. Gua nggak tahu tuh. Oh iya. Jadi Jadi ya awalnya gitu ya Mas ya. dan awalnya tuh semuanya di satu circle yang kecil gitu. Bisa dibilang Hmm. mungkin muncul dari satu warnet yang maksudnya mainnya dari satu warnet yang sama atau ini satu komunitas kecil yang sama kayak gitu. Itu awal-awal di industri game kayak gitu sih. Di Hmm. e-sport maksudnya. Ya, terus pas akhirnya bertransformasi menjadi proper industri itu eh sebenarnya yang pertama kali apa ya? Yang pertama kali berubah itu apa sih Mas di industrinya gitu? Eh, yang paling pertama kali berubah udah pasti ininya ya, apa namanya? Udah pasti duitnya sih. Monetisasinya tuh gila. Pasti. 2018 itu kan juga berbarengan sama booming YouTube ya. Ya. Nah, jadi e-sports tuh dibarengi sama naiknya YouTube. Kayak maksudnya beberapa YouTuber-YouTuber gede yang kayak yang mungkin yang paling notabel Just No Limit itu kan itu mulai gede di 2018 tuh karena e-sports dan karena YouTube itu sendiri gitu. Heeh. Dan dari monetisasi AdSense itu sendiri yang bikin orang tuh jadi ada satu attraction buat kenapa sih harus masuk ke e-sports karena emang ada duitnya gitu dan duitnya itu dari AdSense. Iya. Dan di tahun itu juga kalau nggak salah tuh mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu awal mulanya ada live stream platform kayak Bigo, Nimo gitu. Kalau Iya. misalkan di luar e-sports Bigo, tapi kalau di dalam e-sports tuh Nimo waktu itu. Dan Hmm. Nimo itu datang, ya Nimo Cube TV itu mereka datang dengan kontrak streaming yang gila-gilaan gitu. Kayak Hmm. kayak yang unheard of lah, kayak dulunya tuh lu nggak bisa ngebayangin kontrak streaming sampai miliaran gitu, sampai ratusan juta itu dan mulai 2018 itu jadi suatu hal yang common, satu hal yang norm. Oh, itu Dan untuk industrinya satu tim industrinya apa ini luas Mas, gitu. sebesar itu Mas, Untuk angkanya? satu iya untuk satu YouTuber. Uh, Iya. Oke. Untuk satu YouTuber. Makanya bisa buat karir pak. Iya, makanya bisa buat karir. Makanya itu Oh. juga yang dimanfaatin sama tim karena Hmm. kan playernya kan dikontrak sama tim. Terus timnya Hmm. ini dealing sama streaming platform. Commission Nah, jatuhnya. jadi timnya dapat commission dari situ. Eh, akhirnya industrinya kebentuk. Kalau misalkan nggak ada investment boom di 2018 itu mungkin industrinya juga belum kayak sekarang gitu. Hmm. Jadi dari 2018 itu karena ada boomnya juga di situ dan dia jadi kayak
jadi semua jadi ada proper industrinya gitu ya Mas, kayak, ini butuh manajer gitu kan, terus kayak butuh marketing segala macam gitu. Jadi akhirnya muncul kebutuhan-kebutuhan di dalam industri itu kan yang sebelumnya tidak ada gitu, yang asalnya cuman ya lu player, manajer udah beres gitu kan cuma berenam. Tapi Iya, ternyata untuk satu player aja akhirnya tiba-tiba butuh 4 5 orang gitu kan Mas, bahkan lebih bisa jadi kan iya yang benar. yang bisa jadi, industrinya tuh makin makin besar gitu ya Mas ya. Dan, Iya, waktu 2018 itu Mas Bakti posisinya sebagai apa? 2018 itu gue baru keluar dari Garena. Gue Mhm, karena waktu itu gue mikir di Garena kan gue cuma bisa bikin event game-game Garena aja, which is mmm, game Garena waktu itu AoV itu belum keluar, itu masih League of Legends sama Point Blank gitu. Meanwhile mhm, di luar sana eh, banyak opportunity yang ibaratnya event Dota, event Counter Strike gitu. Akhirnya gue keluar mhm, dari Garena, gue ke Mineski karena gue mau bikin event Dota, event Counter Strike kayak gitu. mhm, mhm, Jadi 2018 itu gue di Mineski di dan saat itu Mineski itu adalah salah satu yang pertama yang ibaratnya di industri esports dia offering event management gitu. Jadi EO yang proper pertama kali gitu. Jadi akhirnya mhm. acara-acara esports pun eh, acara-acara esports pun kan skalanya juga jadi makin gede makin gede makin gede gitu karena emang ada satu company yang emang fokus di event organizing esports. Mhm. Itu 2018 di Mineski dan jadi, sorry kita tarik lagi, berarti Mas tuh awalnya tuh jadi manajer dulu kan ya, Mas, ya? Terus di VOS tuh jadi apa, Mas? Waktu itu di EVOS gue jadi manajer sih, jadi manajer timnya. Mhm. Terus, sebelum sebelum pindah ke sebelum pindah ke Garena apa Mineski, Mas, ya 2018 ya? Rada bingung ya. Jadi gue di EVOS tuh gue part time sebenarnya. Jadi gue masih kerja di Garena. Ah, Masih kerja di Garena oke cuma oke gue oke. ngerjain EVOS juga. Zaman itu masih zaman ibaratnya bos gue bilang kayak ah ya udahlah maksud gue asal lu nggak konflik of interest nggak apa-apa gitu. Boleh gitu ya? Iya. Jadi, makanya Mas tahu ya kayak misalnya, si kontrak-kontrak si apa, kontrak player kayak gitu berarti Mas Bekti tahu dong? Kayak Iya, kayak iya. angkanya segimana gitu? Mm-mm. Makanya yang gue Dulu sebut 2016 tuh kontrak player tuh paling masih cuma 1,5 gitu. mhm, By 2018 sih udah UMR, udah mulai proper ya. Pokoknya sejak mhm. masuk ke streaming platform tuh udah mulai proper banget Itu sekarang berapa sih Mas kalau boleh tahu, standarnya kalau misalnya player-player kayak gitu? sekarang. Mhm, Oh kayak sekarang juga, 3 tahun terakhir lah. sekarang juga masih sama sih. Maksudnya kalau buat pemain baru tetap Mhm, tetap UMR lebih dikit lah ya, UMR sampai UMR lebih dikit gitu. Tapi mhm. buat yang player-player lama tuh yang memang udah bintang-bintang, nah itu mungkin mereka masih ini, mereka udah gede-gede gitu. Gedenya berapa digit ya Mas? Ah, ya range-nya mungkin belasan lah ya, belasan sampai 20 ada. Mmm, Soalnya soalnya gini, ya apa namanya? Di di tahun 2022 itu kan streaming platform pada rungkat tuh. Nimo mhm. tutup. Nah, itu jadi ada kayak eh, deflasi salary gitu. Jadi Ah, dulu inflasi gede banget kan karena streaming platform ini. Bahkan mhm. bahkan di peaknya tuh yang gajinya sampai 3 digit aja ada gitu. Gaji ya sampai 3 digit aja itu ada. Gila. Tapi pas deflasi ya sekarang udah mulai di bawah. Ya menurut gua 20 sampai 30 lah sekarang. Itu rata-rata player bintang di 20 sampai 30-an. Mmm, oke. Jadi
sebagai player. Kalau kalau manajer Mas masih sama nggak Ya itunya? manajer masih rata-rata masih antara UMR sampai belasan lah ya, tergantung Hmm, experience-nya masing-masing. oke. Jadi Masnya tuh pertama jadi manajer kayak ngurusin player segala macam, terus itu kan part time ya Mas ya, terus pindah ke sambil ngerjain Garena juga ya Mas ya, terus pindah ke Mineski. Itu Mas ada ini nggak merasa kayak perubahan yang cukup besar dari cara kerja segala macam gitu Mas? Terus kayak kan rasanya Mas dari bagian managing itu ya Mas ya. Terus di Mineski itu kan fokusnya ke IO gitu. Itu perbedaan apa sih Mas yang dirasain gitu dulu? Beda banget ya, soalnya kan managing tim itu kan lebih ke people management, player management. Hmm. Terus di IO itu lebih ke arah project management, Mhm. event planning. Jadi emang yang dikerjain juga beda gitu. Cuma emang Mhm. gue sendiri dari dulu gue udah demen yang namanya event planning gitu. Gue Mhm. demen. Jadi kerja di IO tuh bukan jadi satu hal yang apa namanya, satu challenge yang emang gue suka juga gitu. Mhm. Dan itu berapa lama Mas di Mineski Mas? Di Mineski setahun. Setahun. Hmm. Terus abis itu, Habis itu gue balik Garena lagi, gue ke nah, Meksiko. nah ini guys, ini yang kita tunggu-tunggu guys. Jadi gimana? Coba ceritain Mas, yang di Garena itu jadi dari Mineski pindah ke Garena itu gimana sih Mas transisinya Mas? Jadi waktu itu tuh emang Garena kan apa namanya, Garena kan base-nya kan sebenarnya waktu itu Southeast Asia Company ya. Jadi mereka memang Hmm. tapi karena booming game Free Fire di Latin Amerika, mereka tuh Hmm. actively looking buat talent yang emang waktu itu pengen dikirim ke Meksiko gitu. Hmm. Jadi waktu itu gue di reach out lagi sama mantan bos gue di Garena, dia nanya kayak, Bek, ini Garena lagi nyari talent yang buat mau ke Meksiko gitu, karena beberapa takut gitu, apalagi kan maksudnya penempatannya di Meksiko gitu, itu kan eh, beda kalau misalkan lu ditempatinnya di mana kayak gitu, di Europe, di NA gitu, apa di Amerika. Hmm. Ini penempatannya di Meksiko, which is orang tuh mikirnya tuh udah negatifnya dulu gitu. Ya, ya. Ya, dan buat gue waktu itu opportunity gede banget sih, karena maksud gue kayak eh gue waktu itu ngerasa gue udah mentok as a profesional ya, gue udah udah ibaratnya di Indonesia tuh gue udah mentok tuh, kayak Hmm. apalagi nih yang bisa gue grind di karir gue gitu ya. Ya. Waktu gue dapat opportunity Meksiko itu gue ngerasa kayak, oh ya bisa gitu, karena emang yang dibutuhkan sama mereka adalah orang yang emang open to knowledge transfer gitu. Mereka tuh pengen transfer knowledge di Southeast Asia-nya ke kantor mereka yang baru dibuka di Latin Amerika gitu. Mhm. Jadi akhirnya gue take the offer dan gue ke Meksiko gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh Mas untuk pindah ke Meksiko waktu itu? Waktu itu sekitaran 4 bulan lah ya persiapannya tuh. Hmm. Dan waktu itu juga banyak cerita lucu ya, maksudnya kayak uh, even kayak Garenanya sendiri tuh masih pasti belum pasti bakal ada yang diterbangi ke Meksiko gitu kayak gitu. Jadi waktu gue balik lagi ke Garena tuh masih ada kayak ibaratnya mereka sendiri juga masih mikir-mikir gitu. Tapi ya Hmm. akhirnya setelah 4 bulan tuh akhirnya gue diterbangin ke sana ke Meksiko. Itu Itu 4 bulan itu tuh gue udah ngurusin segala macam ya? Kayak iya surat-surat 4 gitu? bulan. Hmm. Waktu itu to be honest ya, maksudnya gue nggak tahu gue boleh share ini apa enggak. Cuma maksudnya surat-surat itu udah masih nomor kesekian gitu. Yang penting gue terbang dulu ke sana gitu. Oh my god. Iya. Waktu itu gue terbang bertiga. Jadi gue terbang tuh sama satu kayak ibaratnya satu office office lead sama satu HR gitu. Itu visanya masih visa turis tuh ngerti? Iya, pertama tuh masih bisa turis, belum bisa Ah, kerja tuh. Karena
Ya emang startup ya, maksud gue kayak semangatnya tuh masih semangat startup banget, semangat yang kayak ibaratnya kayak pergi dulu, figure it out later gitu. Oke gas gitu ya. Iya, oke gas. Pokoknya jalan aja dulu, ntar sampai sana figure it out gitu. Bahkan gue nggak tahu loh, ternyata visa turis Meksiko tuh, visa turis tuh boleh stay 180 hari loh. Keren kan? Ah, lama juga ya. Iya, Tapi itu gue juga dari Indonesia itu, maksudnya semua negara. semua negara. Wah, lama juga ya. Visa turisnya boleh stay 180 hari. 6 bulan. Jadi convenient gitu. jadi, jadi berangkat dulu ke Meksiko, walaupun kayak even dari surat-surat juga belum beres ya mas ya. Kayak Karena eh karena company-nya kan belum establish di Meksikonya ya. Jadi mhm, mhm. ibaratnya kayak waktu gue pergi ke Meksiko pertama kali, Garena tuh cuma punya 3 freelancer di Meksiko. Eh, Jadi mereka belum punya PT-nya gitu. mhm. PT-nya itu masih di-establishin dulu kan, setelah ada PT-nya baru bisa bikin visa kerja kan. Ya ya, paham. By that time Tapi makanya mereka ngirim orang dulu aja, ngirim orang dulu ay terus figure out later. yang penting ada orangnya dulu gitu ya. Kayak, "Nih udah ada expertnya, gua udah kirim," gitu. Seenggaknya udah sambil nungguin PT-nya, beres, lu udah mulai kerja gitu ya, Mas, ya? Iya benar. Di sana. Dan, eee, tantangannya gimana sih, Mas, kerja di Meksiko? Ini kan kayak gini loh, aku nyangkanya kayak sebelum berangkat nih udah ada, eee, kantor udah siap segala macam gitu ya, Mas. Ini ternyata berangkatnya surat-surat belum ada segala macam, terus kayak visa turis gitu kan. Ini unexpected sih, Mas. Nah itu waktu Mas Bekti awal ke sana gitu kan kayak ada rasa ini nggak kayak, "Shit gua ini apa sih, ini nggak jelas nih kerjaan," gitu. Tapi karena company-nya Garena kan kayak misalnya udah cukup, inilah ada Ya. apa ya, eee, udah established lah gitu, cuman di tempatnya itu belum ada gitu kan di Meksikonya. Nah, Waktu itu gue du mikirnya yang penting mhm, well compensated aja sih. Maksud gue kayak, oh ya udah, yang penting well compensated terus kalau misalkan ada apa-apa gitu, kalau ada mhm, apa-apa gue juga di cover gitu sama company gitu. mhm, Maksudnya apa-apa tuh maksudnya ya insurance, ya health, ya mhm, kesehatan, terus misalkan emang harus waktu itu tuh kan karena kan kita berangkat semuanya one way ticket ya. mmm, Karena kita semua nggak tahu kita bakal balik berapa lama kan. mhm, Ya, yang penting semuanya di cover dan emang Garena waktu itu suportif banget. mmm. Jadi sebenarnya cuman bagian surat-suratnya aja sih walaupun tapi pekerjaan mah jelas gitu ya, Mas, ya, di sana ngapain gitu? Ya pekerjaannya jelas di sana establish establish company. Jadi eh, apa namanya mulai hiring, mulai ini gitu. Mhm. Dan, itu, m waktu berangkat ke Meksiko berapa orang tuh, Mas? Bertiga terus, ada tambahan lagi nggak, Mas, setelah itu? Enggak, waktu itu 3 orang. Itu gua sama satu office lead-nya itu dari Vietnam, Mhm. sama satu HR recruiter itu dari Taiwan. Itu lucu Ini banget itu kita bertiga baru pertama kali ketemu di Meksiko tuh. kayak Jadi kita kayak nggak startup ada banget. briefing, nggak ada briefing awal gimana-gimana, kita baru ditemuin di Meksiko aja gitu. Jadi satu orang Bener, Indonesia, satu orang Vietnam, sama satu orang apa namanya, satu orang Taiwan. Ini itu semuanya nggak ngomong bahasa Inggris, bahasanya beda semua. dari 3 kantor yang berbeda emang. Ya welcome to Garena 2018 lah. Terus terus dari situ, dari bertiga plus freelancer 3 orang gitu ya. Nah itu, ini jadi menarik sih, soalnya pasti ada language barrier-nya kan, Mas? Maksudnya ini benar-benar 3 orang yang nggak ngomong bahasa yang sama. Maksudnya bahasa ibunya beda gitu, pasti bahasa Inggris lah ya, Mas, ya. Cuman Mhm, di sananya tuh nggak ngomong bahasa Inggris juga kan di Meksikonya, gitu kan. enggak. Terus ini cara navigating-nya gimana, Mas, waktu itu di kantornya, Mas? Waktu awal-awal? Kita kan ketolong emang emang udah ada freelancer ya di sananya ya. Heeh heeh.
Jadi yang freelancer itu kan bisa ngomong Inggris juga. Jadi untuk early days tuh kita banyak kebantu. Mereka banyak Heeh. bantuin gitu. Terus kalau between three of us ya kita ngomong pakai bahasa Inggris gitu, nggak ada masalah. Tapi Hmm. pas kesananya apa sih culture shock yang paling besar gitu, Mas? Yang Culture shock susah gua gitu? waktu sampai Adaptasinya. sana work ethics sih, work ethics-nya beda banget. Mhm. Orang Meksiko tuh eh, sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip kayak orang, sebenarnya nggak jadi shock ya, karena kerja sama orang Meksiko tuh sama kayak kerja sama orang Indo gitu. Oh, menarik. Jadi work ethics-nya mirip-mirip lah sama orang Indo gitu. Mhm. Which is shocking, karena maksudnya kalau lu biasa kerja sama orang China gitu kan, itu work ethics-nya beda tuh. Jadi Mhm waktu itu mhm. gue paling lebih kaget ke sana sih. Mereka orangnya Mmm. nyantai-nyantai banget, terlalu nyantai ya kalau gue bilang ya, kayak nggak ada hustle culture gitu. Di Terus? Meksiko tuh nggak ada hustle culture gitu, jadi Mhm. nyantai. Kerja tuh Mmm. cuma nyampe Jumat siang gitu. Ntar Jumat sore tuh Mhm. udah nggak ada orang di kantor gitu. Mmm. Jadi tapi apa namanya, dari segi itu kan awalnya berarti berenam ya, Mas, ya? Itu waktu pertama kali establish, itu selama periode Mas Pekti di sana, itu berkembang terus nggak, Mas, jumlah orangnya di company-nya saat Iya itu? berkembang Yang terus, dilakukan berkembang. sampai berapa banyak tuh, Mas, di sana? Eee, Sampai terakhir kali gua cabut itu udah hampir 30-40 orang. Lumayan juga ya. Dan itu Tapi 30 tapi waktu mhm? 30 orang itu udah ada Shopee-nya. Dulu kan Garena doang. Oh. Ya 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 ya. Itu nggak nyangka sih ada Shopee juga sih Garena sih, waktu itu. Lumayan lumayan ini juga, Shopee lumayan bantu juga. Jadi, eee, nah waktu Mas Bekti di sana tuh kerjanya ngapain tuh, Mas? Di Meksiko Eee, tuh, gua banyaknya gitu? kerjanya lebih ke arah jadi kayak konsultan ya. Jadi kayak ibaratnya, Mhm eee, ini hiring yang dibutuhin tuh posisi apa aja sih, gitu. mhm Kira-kira butuhnya berapa banyak, terus terus doing the interview, doing the recruitment kayak gitu. Setelah itu, apa sih kayak step-step awal apa yang bisa dilakuin buat establish the bisnis di sana gitu. Misalkan kayak event-event, kayak perlukah langsung bikin event, terus cari vendor buat eventnya kayak gitu. Jadi mhm. gue lebih ke arah kayak consultant di Itu ya di Meksikonya sendiri. tapi turun ke lapangan langsung nggak, Mas, Bektinya? Turun ke Kayak lapangan langsung. iya maksudnya kayak, yang interviewnya, yang nyari vendornya segala Hmm. macam gitu, Mas Bekti langsung ngelihat gitu kan. Karena kan ada beberapa yang konsultan tuh bener-bener duduk manis belakang meja gitu ya, Mas, ya. Cuman ini apa, lihat report gitu kan. Itu Mas Bekti dulu kayak gimana tuh? Iya turun langsung buat ikut hiring, ikut Dan itu interviewing gitu. interviewnya berarti bahasa Inggris dong, Mas? Bahasa Inggris ya, semuanya bahasa Inggris. Mmm. Jadi nggak terlalu sulit ya, dan waktu itu Mas Bekti ngurusin apa aja tuh waktu di Meksiko? Maksudnya notable project-nya apa aja sih? Notable project-nya e-sport sih. Jadi emang Mhm gue harus waktu itu tuh hipotesisnya, teorinya itu adalah begitu player base itu udah gede, itu mhm harus disuplai e-sports sistem yang bagus gitu. Jadi mhm untuk bisa retain the player base gitu, supaya churn-nya nggak gede segala macam. mhm 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 Nah, akhirnya tugas gue adalah untuk level up e-sports events di Meksiko gitu. mhm mhm Jadi kita bikin event, ya kita bikin event ya kita bikin apa event planningnya itu. mhm. Basically running the esports event sih di Meksiko gitu. Oh, jadi ngurusin ngurusin IO lagi ya? Maksudnya transfer knowledge berarti ya? Dari di Indonesia ke, Latin Amerika gitu ya, Mas, ya? Iya betul. Ini
kalau misalnya kalau misalnya di Meksiko itu kan Masnya megangnya Latin Amerika ya, Mas, ya? Mhm. Tapi dari Meksiko itu ada nggak sih kayak harus, pindah-pindah gitu kayak misalnya, ini lagi ada proyeknya di misalnya di negara ini nih gitu, Iya, atau waktu itu misalnya di gue mhm, event pertama gue justru bukan di Meksiko. Waktu gue di mmm, Latin Amerika tuh event pertama gue di Argentina. uh, Jadi waktu itu, ya terbang juga ke Argentina. Terus waktu itu juga kebetulan, ada waktu itu juga apa namanya, kebetulan kita punya World Cup, kayak Garena punya World Cup-nya tuh di Brazil. Dan di uh, Brazil tuh udah ada tim sendiri. Jadi Latin mhm mhm, Amerika sama Brazil tuh separate offices. ah, karena beda Mhm. bahasa ya, Mas, ya? Iya, karena beda Sama bahasa. sekalian juga Latin ya, Amerika Spanish, kalau Brazil kan Portugis. Portugis ya. Terus, mmm, itu ada ini nggak, Mas, kayak kepikiran, kayaknya gue harus belajar bahasa Spanyol nih gitu waktu di sana? Iya iya, waktu itu gue kepikiran. Karena Mhm maksudnya kan ya buat socialize, buat hangout kayak gitu. Gue belajar mhm kok, maksudnya gue belajar bahasa Spanish lumayan, belajar sendiri lah, otodidak, buat mhm mhm, buat hidup lah, buat survive ya. iya, Levelnya level survive aja lah, udah. iya. Ya buat ini Sama ya, waktu buat itu gue single beli kan, makan waktu itu kayak gue gitu. single, jadi gue juga ada ada keinginan buat, ya kali gue bisa nyari jodoh. Jadi lu Astaga. mau nggak mau belajar bahasanya. Eee, tapi di apa, di Meksiko itu pernah kepikiran nggak sih kayak Mas kayak, kayaknya gua pengen lama nih di sini, pengen pengen tinggal lama gitu di Meksiko, kayaknya gua nyaman deh di sini gitu, dulu? Waktu itu setelah sekitaran berapa ya, setelah 3-4 bulan lah, gue ngerasa gue nyaman sih, nyaman banget di sana. Mhm mhm mhm. Mhm. Dan Jadi mhm dan waktu ganti tahun, pokoknya waktu setelah hampir setahun tuh, mhm gue ditanya lagi, lu masih mau lanjut nggak atau lu mau balik gitu. mhm. Itu gue bilang gue lanjut, cuma memang akhirnya COVID. Akhirnya harus pulang gitu ya, Mas, ya? Ya akhirnya COVID, karena COVID gue harus balik Mhm mhm. Jadi, totalnya di Latin Amerika berapa lama tuh, Mas, akhirnya? 10 bulan, Hmm? 10 bulan. 10 bulan. Tapi itu Mhm. kehitungnya setahun dong? Tapi tadi bilangnya kehitungnya setahun? Gimana? Tadi hitungnya, ditanyanya setelah setahun gitu? Iya, pas Itu 10 balik bulan ya? lah, hampir setahun hampir setahun. 10 bulan tuh Ah, ya mhm. kekat COVID itu. Mmm, mhm mhm Cuma mhm. dalam 10 bulan itu ya gue bolak-balik. Ada kali gue 3 kali, 4 kali balik. Oke, bentar. Ini teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung aja dikirim ke drop your question ya. Jadi, sempet di Indonesia tuh ngurusin IO, terus pindah ke Meksiko cukup 10 bulan, terus balik lagi ke Indo karena Covid tuh, Mas. Tapi tetap ngerjain yang Latin Amerika nggak sih, Mas, itu Iya, gue masih tetap kerjaannya? ngerjain Latin Amerika. Itu gue remote. Itu benar-benar hidup kebalik waktu ya. Soalnya gue Mhm kerjanya baru mulai tuh kayak jam 10 malam, mhm. terus tuh baru baru beres jam 5 jam 6 gitu. Karena ngerjain kerjaan di Meksiko kan. Mhm Sementara mhm kerja dari sini kan beda beda jamnya tuh 12-13 jam. mhm. Halo, Dik? Halo Oh, halo. sorry. Eh, oke. Jadi, eee, mungkin setelah balik ke Indo terus ngerjain lagi, tetap kerjain ke Latin Amerika, terus habis itu ngapain lagi, Mas? Setelah itu, jadi pas gue balik ke Indo itu karena COVID kan, Mhm mhm gue ketemu jodoh gue. Jadi gue nikah, karena nikah akhirnya setelah setahunan gue remote working Meksiko,
gue ngerasa kayak apa namanya, gue nggak efektif. Hmm. Gue ngerasa nggak efektif, terus gue dipindahin dari kerja buat regional Meksiko tuh, gue dipindahin, gue kerja di Singapura gitu. Jadi gue dipindah lah, gue nggak, pokoknya setelah 2022 tuh gue udah nggak kerja di Meksiko lagi, gue udah kerja di Singapura. Ini artinya udah keliling ya, udah tawaf dari Asia ke Latam, balik lagi ke Indonesia, ke ASEA gitu kan. Iya benar. Iya. Mungkin ini Mas, aku mau nanya ini apa ya, pertanyaannya mungkin yang orang-orang penasaran ya, kayak kalau kalau buat kondisi hari ini gitu, buat entry ke e-sport game industri itu sekarang gimana ya? Dan itu mungkin nggak terbatas sebagai player, tapi juga ini apa, role lain juga, manager, content creator, terus dan lain-lainnya gitu. Sekarang kan industrinya udah established ya. Jadi sebenarnya kalau lu ngelihat ke job portal tuh udah mulai ada tuh opening-opening di e-sports gitu. Kayak tim apa buka posisi, tim apa buka posisi. Jadi sekarang break the circle-nya tuh lebih gampang daripada dulu. Kalau dulu tuh benar-benar yang kenal-kenal aja gitu, circle-circle kayak kalau lu nggak kenal biasanya lu nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih lebih mudah. Kadang kayak lu buka job portal ada aja opening dibuat e-sports gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih. Dan emang kalau mau masuk industrinya sebenarnya lu mau nggak mau harus suka main game gitu loh. Itu buat domain knowledge-nya ya, biar tahu knowledge sekitar e-sport game lah ya. Iya, biar tahu kondisi, biar 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 tahu kayak yang lagi happening itu apa, yang lagi hip itu apa. Mau nggak mau kan. Betul. Nah, terus kalau misalkan artinya kalau sekarang kan entry-nya udah car established, mungkin jatuhnya lebih ini ya, apa namanya? Ya udah Terus kayak cari kerja biasa. Wah, kalau ngomongin skill set, tuh karena karena kalau di gaming atau di e-sports tuh kiblatnya lebih ke arah China. Jadi sebenarnya kalau lu punya skill set Mandarin ya, itu tuh jauh lebih gampang buat masuk ke industrinya gitu. Kalau lu Hmm, fluent di Mandarin. ini makin Itu hari satu, makin dibutuhin HSK ya ini. itu satu skill yang gue nyesel sih gue nggak pick up lebih awal gitu. Hmm. Iya sih. Karena memang emang industrinya kiblatnya ke China gitu. Kalau misalkan industrinya kiblatnya bukan ke China, mungkin skill itu nggak terlalu dibutuhin. Nah, kalau misalkan halo, nggak masuk Korea. Kalau Ya, misalkan ya. buat kabur kalau sekarang gitu, itu gimana ya Mas? Kayak kalau ini contoh aja Hmm. mungkin kalau kondisi pasar. Kalau di tech itu sekarang kalau di luar negeri itu kebanyakan nyari posisi role senior gitu. Atau enggak kalau misalkan junior itu dia tuh rata-rata minta kemampuan bahasa negeri asalnya itu tinggi. Nah, kalau di industri game itu kalau kita mau ke region lain aja, kabur ke region lain gitu. Itu untuk kalau hari ini tuh gimana caranya? Kalau menurut gue mirip kayak mirip kayak jalur gue ya. Jadi emang lu harus grind dulu di lokal, dapetin experience-nya, dapetin expertise-nya. Habis itu nanti akan mulai muncul opportunity buat masuk ke regional work gitu, regional jobs. Jadi either lu kerja di Southeast Asia, mungkin instead lu di apa? Instead lu pusatnya di Jakarta, lu dipindahin ke Singapura atau ke Shanghai gitu. Atau lu bahkan bisa dipindahin ke other sini. Karena kayak di Garena sendiri, waktu waktu gue lama di Garena, itu banyak banget talent-talent yang setelah pengalaman gue dilempar ke Meksiko kan, banyak banget talent-talent yang dilempar juga kayak either ke Meksiko atau waktu itu Garena salah satu pasar utamanya juga di Maroko tuh,
Kayak gue ada beberapa kolega yang waktu itu dilempar ke Maroko. Akhirnya kabur aja dulunya tuh emang lewat company lokal dulu, company Indo, tapi nanti akan ada opportunity-nya buat regional work gitu. Nah, untuk grindingnya kalau di industri game itu yang dilihat impact-nya apa sih Mas? Kayak impact ke industrinya apa biasanya dicari? To be honest, kalau buat saat ini menurut gue semuanya experience sih. Jadi memang buat banyak yang kalau misalkan baru banget masuk industri e-sports gitu. Mungkin emang butuh waktu yang lebih banyak untuk nyari experience-nya, untuk nambah networking-nya gitu. Karena yang dicari itu biasanya experience-nya gitu. Kayak know-how-nya. Hmm, berat di domain knowledge know-how-nya artinya ya gitu. Mm-mm. Nah, mungkin kalau misalkan ini Mas, kalau kalau walaupun mungkin sekarang udah established ya, bisa di LinkedIn ada gitu-gitu. Tapi dia kalau kita ngeliat sekarang kan pasti kalau di daftar job saingannya banyak gitu kan. Biasanya Mm-mm. traits apa sih yang paling dicari kalau soal industri game selain selain knowledge, kalau dibahas tadi kan knowledge tentang kondisi skena game sekarang gitu kan, skena e-sport sekarang dan game. Nah, kalau misalkan yang baru mau masuk nih, itu kira-kira experience atau portofolio apa yang paling dicari Um, untuk hari ini ya? Tergantung dari company yang lu apply ya. Kan maksudnya kan e-sports itu kan kalau gua pecah mungkin bisa jadi ada tiga jenis Hmm. company lah. Pertama game publisher yang kayak Garena gitu. Kalau Hmm. game publisher dia biasanya lebih ketat persaingan buat masuk. Ini yang dicari skill setnya adalah skill set yang mungkin lebih jack of all trades gitu. Yang lebih general tapi gue nggak bisa bilang kayak lu ada satu porto yang emang bisa dicari, cuma emang lebih ke arah biasanya lu bisa nunjukin passion lu aja. Oh, lu passionate di game, lu gimana caranya waktu interview itu lu bisa nunjukin kayak emang lu tuh passionate di situ gitu, kayak udah sejauh mana sih lu nguliknya gitu. Itu biasanya yang dicari yang kayak gitu. Terus kedua itu IO, event organizer. Hmm. Kalau event organizer biasanya banyak yang nyari freelance opportunities dulu. Jadi masuknya tuh mereka udah sering freelancing di event-event, akhirnya oh gue udah sering freelance di event, udah berbulan-bulan banyak udah banyak event yang gue freelancein, akhirnya di situ bisa masuk. Yang ketiga tuh tim, main-main yang jago gitu. Apakah lu udah dekat sama apa namanya manajer-manajernya, jadi lu udah kenal kayak gitu. Jadi ada tiga cara berbeda sih untuk masuk ke industrinya. Tapi menurut gue sih paling paling ini adalah gimana lu nunjukin passionnya sih. Karena kalau misalkan di saat ini gue harus rekrutmen gitu buat e-sports gitu. Dan gue pasti akan ngeliat kayak orang ini tuh sepassion apa sih, sepassionate apa buat e-sports gitu. Bisa jadi distinct value-nya ya dibanding orang lain gitu dari sini. Mm-mm. Oke, ini menarik sih. Jadi kalau misalkan diringkas, kalau buat kabur pertama harus entry dulu industri lokal ya kalau gitu ya, di industri e-sport lokal di antara tiga tadi gitu kan. Nanti setelah udah masuk, bangun pengalaman, bangun domain, karena soal e-sport sama game itu kan udah mendunia, nanti ada opportunity-nya buat kaburnya gitu ke tempat-tempat lain gitu kalau udah oke. Mm-mm. Itu pengalaman, kalau kalau kasusnya Mas Bukti, pengalaman berapa tahun baru kabur Mas? Kalau boleh dihitung. Waktu itu gue mungkin 4 tahun ya, pas pas gue dapat opportunity kabur tuh 4 tahun. Artinya udah pengalamannya udah lumayan, udah lumayan banyak, udah banyak banget sih itu ini. Iya. Tapi eh
yang sekarang mungkin 2-3 tahun tuh udah ada gitu. Maksud gue kayak gue ngelihat di industri sekarang ada aja kayak pengalaman masih 2-3 tahun mereka udah dikirim keluar gitu. Itu cepat banget buat standar kabur sih, jujur aja. Mm-mm. Oke, menarik banget ya. Ini opsi yang sangat menarik buat Mayer sepertinya. Bagaimana Nah, Mayer buat masuk? 2-3 tahun bisa kabur. Ngobrol banyak tuh sama Mayer tuh. itu cukup cepet sih kalau 2-3 tahun, maksudnya kayak dibandingin dengan bidang-bidang lain ya, kayak misalnya let's say tech itu biasanya 5 tahun nggak sih di Iya, rata-rata di 3 sampai 5 tahun. Kalau biasanya. dan 3 tuh kemampuan bahasanya harus oke. Dan kalau 3 tuh biasanya harus lu outstanding banget gak sih? Betul. 3 tahun Kurang lebih kalau di sama tech sih. 3 tahun. Heeh. Kalau di game Cuman juga lu harus mhm, outstanding banget buat dikaburin dalam 2-3 tahun ya. mmm, tapi terhitungnya masih cukup cepet sih di segitu, di maksud gua Setuju. kayak, eee, dan itu biasanya di bidang apa sih, Mas? Kayak maksudnya yang dikaburin tuh teknisnya apa sih kalau boleh tahu? Biasanya project manager. Mmm, Makanya tadi gue bilang kan kalau misalkan di ini biasanya yang dicari yang jack of all trades gitu. Karena lebih plug and play kan kalau kayak project manager gitu. Hmm. jadi Cocok tuh sama lu. nggak jadi kalau misalnya project manager gitu nggak harus sebelumnya di bidang yang sama ya, Mas, ya? Maksudnya kayak kan, asal dia ada passion bisa masuk gitu, Mas? Atau gimana? Iya, Uh, asal ada berarti asal asal ada passion bisa masuk, benar. berarti entry barrier-nya cukup cukup ini ya, cukup rendah juga ya? Entry barrier-nya sebenarnya yang bikin susah sebenarnya masih masih lumayan word of mouth banget ya buat talent gitu. Mhm, Karena project manager kan satu posisi yang sangat general ya. Dan project mhm, manager kan yang ibaratnya project manager IT, tech, sama project manager event, sama project manager apa kan semuanya kan beda-beda tuh scope-nya. mhm. Jadi akhirnya yang bikin barrier of entry-nya tinggi tuh tetap perlu ada kayak ya ada referensi pribadi gitu loh. Biar Harus di-refer ya. iya Harus di-refer. harus dapat referensi kayak oh iya orang ini bisa kok gitu. Ini sebagai teman-teman kita si Mayer sedang mencari posisi project manager kayaknya terdengar sangat menarik tuh. Ini seru sih seru sih seru sih. Jadi Ini gue liat lowongannya tuh ya ada kok harusnya. eh, Coba apply aja. oke. Pengalaman lu kan udah banyak Oke. juga project manager, Pak. Iya, nanti gue coba deh. Seru juga ya berarti ya. Ini, eee, sebenarnya ini ya berarti ya, maksudnya persaingannya besar nggak sih, Mas? Kalau menurut Mas Pekti untuk masuk ke domain ini gitu, industri ini tuh? Hmm, menurut gue talentnya gimana ya untuk ngomongin persaingan sih kita kita nggak ngomongin as jadi player ya. Kalau jadi player tuh persaingan Enggak, di luar player, kalau player kan udah ada benchmark-nya, parameternya ya, Mas, ya. Ini kan hmm, kita di belakang layarnya gitu. kalau di belakang layernya tuh sebenarnya semua talent-talent baru tuh sangat appreciated gitu, sangat diappreciate gitu. Justru justru menurut gua industri e-sports tuh sekarang dalam posisi susah menarik talent baru gitu. Karena kalau lu talented, lu kebanyakan orang lebih milih industri lain daripada industri e-sports gitu. Karena industri e-sports tuh orang kalau dari luar kan yang dilihat kan cuma bisa jadi player, cuma bisa jadi player kayak gitu. Mhm. Jadi kurang menarik juga buat orang-orang kayak gue kerja di e-sport karena industrinya juga masih muda kan. Jadi kurang menarik buat orang buat ngerasa kayak ngapain gue di sini gitu. Kalau misalkan gue project manager dan let's say gue punya pengalaman di IT atau digital marketing, mendingan gue ke ya udah gue ke marketing agency aja gitu. Hmm. Ngapain gue ke e-sports gitu. Makanya sebenarnya kalau ngomongin persaingan tuh
new talent tuh pasti di-appreciate sih. Ini mungkin karena agak ada statement lebih prefer ke industri yang lebih mature lah jatuhnya ya. Tapi kalau gaji Benar. buat entry level itu perbandingan gimana Mas? Let's say buat posisi project manager gitu. Kalau di e-sport sama industri lain tuh apakah bedanya jauh atau mirip-mirip atau gimana? Kalau dibandingin sama IT jauh. Kalau kita ngomongin sama tech ya, sama IT, itu jauh. Tapi kalau misalkan dibandinginnya sama let's say agency work, itu better gitu. Hmm, Bisa jadi ini nih guys, bisa jadi target baru guys. Maksudnya kayak banyak yang sebenarnya gini sih. Soalnya kan banyak yang ini ya Dik ya, banyak yang non tech nggak sih sekarang yang bingung gitu kan. kebingungan. Karena iya kan karena saingannya tuh banyak kan kita kan. Maksudnya kalau yang tadi Mas Bekti bilang orang lebih prefer masuk ke industri yang lebih mature kan. Ngapain juga ke Hmm. e-sport gitu. Ya mendingan gue masuk marketing aja segala macam ya. Tapi ternyata kalau misalnya lu seneng main game, terus misalnya memang lu ada passionnya di situ dan lu willing buat nyoba untuk masuk, sebenarnya bisa aja ya Mas ya. Malah cukup welcoming gitu industrinya Mas ya. Iya, dicoba aja. Mungkin ya. Gue sambil coba ngelihat opening di LinkedIn. Soalnya Oke, menurut oke. gue openingnya masih lumayan banyak sih. Uh, guys, ayo guys, kita Ini coba play guys. ini Mayer langsung siap-siap ini apply kalau mau tahu informasi hari ini. Hmm. Bisa tuh guys, apply. Ini eh ada cukup ada cukup banyak pertanyaan juga nih Dik. Iya, mungkin kita bisa Pertanyaannya. tanyain ya habis ini. Mm-mm. Tapi Iya. Ini kalau artinya ini ya, mm, artinya buat teman-teman yang non tech gitu ya, daripada belajar tech, belajar ke industri tech gitu kan. Kalau mm. misalkan skill setnya adjacent ke game e-sport industri, kenapa tidak gitu kan? Bisa buat dicoba. Soalnya kalau kalau kita perhatiin ya, ini gue pribadi perhatiin sih diskusi di channel ini, kebanyakan yang non tech tuh pada bingung dan agak iri sama orang-orang di tech gitu kan. Sampai pada belajar ngoding juga akhirnya gitu. Tapi menurut gue nih, Hmm. apa masih masih blue ocean ini, belum red Uh, ocean, masih masih apa, masih enak masuknya gitu, nggak bunuh-bunuhan satu satu jam rilis di LinkedIn 100 aplikan lebih gitu ya. aduh, relate sih. Tapi Relate sih. kayak Iya. number of applicant-nya banyak sih. Ini gue ngeliat, Hmm. ini gue lagi ngeliat LinkedIn, gue ketik e-sports gitu kan in Indonesia. Banyak kok ininya. Openingnya. Banyak openingnya. Hmm. Perfect question. Even Bukalapak juga opening kan. Kan Bukalapak kan sekarang fokusnya juga lebih ke jualan voucher. Oh iya. Iya udah tutup Iya. yang ini. Hmm. Oh my god. Kalapak.com. Oh my god. Iya bener dong. Gila sih kasihan banget Bukalapak. Sebesar itu jadi jualan voucher. Guys, ya. Ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh drop your question ya. Terus kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan yang cukup relevan sama pertanyaannya teman-teman, cukup di upvote aja jadi nggak usah ditanyain 2 kali. Hmm. Mm-mm. Ini gimana Dik? Kita Mari kita eh, pindah ya guys ya di mhm, sesi pertanyaan. boleh Cukup boleh nih boleh bisa boleh boleh. ditanyain semua. Mm-mm. Mungkin dari yang upvote-nya paling banyak. Nah ini ada dari Nexa. E-sport di Asia Tenggara didominasi oleh game mainstream seperti League of Legends, Arena of Valor, PUBG Mobile, dan fanbase dan market lebih besar. Misalkan kalau kita cuma suka game niche kayak Rainbow Six Siege, Count CS, CS kan gede, Rocket League, dan ingin meniti karir di e-sport, pada fokus game-game ini, strategi apa yang membantu? Bagaimana cara melatih tantangan karir di e-sport untuk game-game yang lebih kecil fanbase-nya? Ini kayaknya kasusnya kayak game PC ya, karena orang-orang tuh di Asia Tenggara pada mobile gak sih sekarang yang gede. Ya. Ya,
Kalau orang-orang PC game enjoyer gimana nih Mas Lutfi? Strateginya buat masuk? Mhm. Kalau itu rada susah, gimana ya? Maksud gue kita nggak bisa against the market juga. Karena maksud gue Mmm. kayak gue bilang tadi kan, kalau misalkan lu mau kabur aja dulu lewat game, lu emang awalnya lu perlu nge-grind dulu locally gitu, buat lu dapat recognition-nya di local scene, dapat experience-nya, dapat expertise-nya. Nah, kalau misalkan lu eh, nggak mau ikut current-nya tuh kan mobile game semua, lu maunya ikut PC game gitu itu rada susah. Jadi kalau misalkan kayak strategi apa yang ngebantu, rada sulit karena apa namanya pintu awalnya itu lu susah cari gitu. Mmm. Kalau PC Mungkin game itu kalau nggak salah gedenya di Eropa ya, sama Yes, NA. bener. iya. Mending ini nggak sih Mas, maksudnya bagusnya kita untuk masuk dulu aja nggak sih? Kalau di sport, maksudnya selama lu udah masuk dalam circle-nya, next step-nya tuh bisa lebih jelas gitu loh. Mm-mm, bener. Karena ada experience-nya gitu kan. Iya, masuk dulu aja. Emang mau nggak mau kayak gitu. Mhm mhm mhm. Oke. Nah, terus juga ada next question-nya follow up-nya nih. Sebelumnya disebutkan kalau project management bisa cover solid di industri e-sport, jadi project management ya. Nah, kalau misalkan pengalamannya bukan di e-sport project management di tempat lain, misalkan IT atau enggak art industry ya, seperti kawan kita gitu kan, itu gimana itu transfer ke, apakah bisa ditransfer gitu kan pengalamannya gitu kan, dan peluangnya seberapa besar kalau misalkan dia dari project management sektor lain. Sebenarnya yang akan beda tuh kalau misalkan esports project management tuh jatuhnya lebih ke arah event organizing. Itu kan di pertanyaannya juga dia bilang tuh, Hmm. apakah project management di esports lebih condong ke arah event organizing atau event management? Itu benar sih. Di esports project manajemennya lebih ke arah sana, ke arah event organizing atau enggak lebih ke arah kayak digital marketing. Mhm. Jadi lebih ke arah kayak marketing agency gitu, apanya project manajemennya. Jadi rada beda sama project management di IT. Tapi apakah bisa untuk apply? Bisa banget. Karena pengalaman project management itu eh, Relevan ya, tetap relevan ya Mas ya? masih relevan ya, masih relevan betul. Mhm mhm. Menarik juga ya. Selama dia Ini masih adjacent ke event organizing kalau gitu ya. iya, ini Oh, mungkin aku ngeliatnya gini sih, kalau misalnya e-sport tuh lebih mirip kayak ini nggak sih, kayak entertainment agency gitu nggak sih Mas, jatuhnya pada akhirnya Iya, gitu? betul. E-sports Karena tuh harus entertain ya kan. lebih ke arah entertainment betul. Mhm. Oke oke, menjawab ya ini artinya teman-teman ya. benar, Mhm. artinya Mayer adjacent lah ini ya. Semakin pertanyaan semakin yakin. Lu ngelempar ke gua mulu dah. Lah karena menurutku relevan buat lu. Iya betul 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 betul. Lanjut dulu Nah, Dik. kita lanjut dulu gitu. Nah, ini mungkin gue ngekompar pertanyaannya karena ada beberapa udah dijawab ya. Jadi si boy ini Mhm. nanya, dia itu artikel kalau gue baca, dia kemungkinan besar dia dia kayaknya sektornya ini ya. Sektornya itu kayak data analis gitu, atau data science gitu. Mhm. Kalau di industri e-sport gimana cara apa namanya? Cara si yang orang dengan kemampuan data analis ini masuk, Mas? Hmm. Menurut gue kalau misalkan lu punya skill set di data analis, terus lu suka analisa gameplay atau analisa gamenya, itu bisa dimulai jadi konten kreator. Jadi Kayak lu komentator gitu mulai ya? bukan komentator Enggak, sih, lebih ke arah kayak analis. lu bikin konten aja, lu curahkan analisa lu di situ. Kontennya tuh bisa tertulis, bisa juga kayak Short YouTube video gitu. gitu. Video gitu, heeh. Itu salah Oh, satu cara cari muka gitu loh. Salah satu cara lu cari muka untuk nunjukin skill lu sebagai data analis Portfolio lah misalnya. ya.
Ya, portfolionya lah ya. Menarik sih buat konten gitu ya. Analisa ini slippery slope nih, takutnya kalau analisa match sebelum-sebelumnya ujung-ujungnya buat judi pas turnamen. Bisa ke sana. Waduh. Gue lagi mikirin tuh contohnya kan, lu bisa ngeliat past games, terus setiap karakter kalau hero-nya gimana lawan musuh-musuh ini, probabilitas menangnya berapa gitu kan. Tapi bisa aja sih. Maksudnya Bisa kayak bro, kalau misalnya lu cukup jago ya mungkin bisa mungkin analisa turnamen season sekian menebak. gitu kan. Nanti hasil analisa lu probabilitas menangnya sekian 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 gitu kan. Itu ngeri sih. Wah, Selalu dipikir-pikir tapi menarik gitu. oke, ini eh pertanyaan si Boy ya tadi ya? Dik ya? Operasi boy. Eh, pendekatan efektif bagi pendatang baru seperti saya untuk membangun kredibilitas dan Ya tadi kan artinya. nah, kalau menurut gue relevansi. Hmm. untuk pendatang baru itu bisa coba cari entry point-nya. Jadi entry point-nya tuh kan sekarang kan pelaku usahanya kan banyak ya. Kayak misalkan eh, kayak ada caster, ada pro player, ada team manager, ada apa. Mungkin cari mukanya dari situ dulu kayak deket dari salah satu mereka yang udah ada di scene, di skena. Terus coba kasih value baru gitu. Apakah kayak tadi gue bilang, apakah kita ngebahas sesuatu yang kayak nambah value buat mereka gitu. Maksudnya kayak ngomong sama caster, ngomongin soal gamenya, kayak gitu. Lewat DM aja dulu kayak gitu. Menurut gue Jadi harus cara ada ini ya, cara pendekatannya harus kayak gitu kenal ya. sih. Heeh. Coba kenal, coba mendekati sama yang emang udah deket apa, yang udah di skenanya gitu. Mhm. Tapi juga datang nggak boleh tangan kosong ya, harus udah ada Iya, ininya. datangnya bisa dengan itu tadi kayak mungkin lu pernah bikin tulisan mengenai apa gitu, atau lu pernah bikin konten mengenai apa gitu. Itu lu kasih lihat gitu. Jadi pathway-nya porto yang relevan baru jual diri lah. Jual porto diri gitu. Lah serius pak, zaman Jual sekarang diri. jual dirinya buat cari kerja. Iya sih, harus harus kayak zaman sekarang tuh harus jadi sales yang jago gak sih guys? Yang lu Kita jual diri sales sendiri tuh gitu. ya, iya untuk mendapatkan Yes. pekerjaan. Bener. Oke, udah menjawab. Lanjut, Dik. Kayaknya Dik. Oh, ini menarik Dik, yang Dr. Frost, Dik. Frost ya paling Paling bawah bawah ya. Dik. Iya. Ini artinya konteksnya ke depan gitu ya. Sebagai Iya. experienced business player di industri e-sport, menurut Mas Bekti, apakah secara forecasting industri e-sport ini di 5-10 tahun ke depan, apakah berkembang atau mengikuti naik turunnya mengikuti ekonomi global seperti US tariff sekarang gitu? Digital Kayaknya kalau content sih nggak kena deh. US tarif nggak ngaruh sih. Cuma maksudnya Enggak sih. Benda fisik itu kan soalnya. Ya karena Iya. Iya. Oh, kalau maksud. untuk forecasting industri e-sport tuh sekarang to be honest di carry sama oil money gitu. Jadi the oh past iya. years e-sports tuh lagi di carry sama oil money karena e-sports sendiri tuh punya problem di industrinya tuh punya problem monetization. Jadi cuma cuma sekian stakeholder doang yang bisa monetize dari e-sports gitu. Profitable ya. Gak dan itu jadi kendala yang jadi PR bersama lah. Gimana sih caranya orang tuh bisa monetize e-sports gitu. Itu masih perlu dipantau sih. Tapi untuk 5 tahun ke depan seharusnya masih di carry sama oil money sama Saudi money. Karena Hmm. kalau lu ngikutin e-sports, lu bakal tahu tiap tahun sekarang ada yang namanya e-sports World Cup itu dibikin sama Saudi Iya. dan itu totally oil money gitu. Ya Dota aja regime-nya tiba-tiba player bagus dimasukin situ semua ya. Falcon. Yes, benar. Gila sih. Iya. Hmm. Jadi berkembang atau enggaknya
semuanya tergantung sukses enggaknya esports World Cup juga sih. Tuh. Berarti all eyes on Esport World Cup gitu ya untuk Saudi gitu ya, untuk oil money. Kalau misalnya ini works gitu ya, berarti akan cukup cerah untuk masa depan e-sport ke depannya ya. Mm-mm. Ini menurut gue gini sih, di pertanyaannya tuh kayak gue nangkepnya gini ya, pertanyaan si Dr. Frost ini adalah jadi industri ini tuh cukup ini nggak sih, cukup kebal nggak sih dengan pergerakan global saat ini gitu. Dalam arti kayak misalnya tadi kan bukan tadi, kemarin itu kan ada masalah soal US tarif tuh Mas ya. Itu kan ngaruh ke semuanya tuh Mas, ya kan? Nah mungkin pertanyaan dia tuh adalah ini terafeksi nggak dengan isu-isu global gitu e-sport ini? Kalau misalnya memang ada Kalau hal-hal yang cukup besar gitu kan, yang bisa menggoyangkan ekonomi gitu kan, kalau apakah akan terafeksi juga gitu? mungkin kalau ya mungkin mungkin kalau konteksnya gitu ya, dia Hmm. ngaruh nggak sih kayak kayak misalkan kan e-sport ini jatuhnya hiburan ya Mas, ya, entertainment ya. Nah, ketika Iya. biaya hidup tiba-tiba naik gitu kayak misalkan Eropa waktu perang Rusia Ukraine gitu kan, itu kan biaya hidup naik. Nah, itu uang yang masuk ke industri e-sport, entertainment e-sport di Eropa tuh turun nggak sih? Atau stabil-stabil aja? Hmm. Enggak, kalau menurut gua nggak terlalu ngaruh ya. Mhm. Tuh, soalnya playernya bisa digeser nggak sih, Mas? Sebenarnya. Digeser ke Arab ya? Maksudnya enggak, maksudnya kan eh karena kalau misalnya lu ngomongin soal case kalau ada perang segala macam terus kayak ada Yang naikin biaya hidup maksud gua. nah itu biasanya kan mungkin kelebihannya e-sport tuh karena virtual kali ya Mas ya. Jadi kalau misalnya let's say di Russia sekarang mahal banget, ya lu pindahin ke negara sampingnya gitu kan biasanya. Playernya asal masih di region yang sama gitu kan. Masih oke gitu, lu nggak bound sama ini nggak sih? Nggak bound sama negaranya itu sendiri gitu. Lu boundnya sama region kan harusnya. Bener nggak sih Mas? Hmm. Mm-mm. Coba. Oke, Oke. mungkin bisa next ke poin berikutnya ya. Apakah dalam Ya. 5 sampai 10 tahun ke depan nih, Mas Bekti masih mau berkecimpung di dunia e-sport atau nyoba nyari sektor lain keluar e-sport gitu? Gue percaya sama yang namanya compounding sih. Jadi gue pasti bakal tetap di dunia ini karena gue udah compounding berapa tahun experience gue di sini ya. Mhm. Jadi gue nggak kemana-mana. Oh, jadi masih ada kepercayaan Tapi lah kalau masih. kalau Mm-mm. misalkan gue cabut atau gue pindah ke tempat lain kan berarti apa yang udah gue compound balik lagi ke nol dong. Hilang ya. Hmm. 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 Berarti masih ya, maksudnya Ya masih all in lah ya. 5-10 masih, tahun masih. meskipun Hmm. ngelihat ini juga apa namanya, ngelihat itu tadi yang gue bilang kayak sekarang monetize di e-sports tuh berat banget, persaingannya Hmm. ketat banget buat monetisasi di e-sports gitu. Ya. Kalau kalau kesulitannya gue penasaran juga sih kayak setelah mendengar ini ya. Kira-kira misalkan dari 100 orang gitu, yang bisa monetasi itu berapa orang sih Mas sekarang tuh? Sebenarnya di e-sports tuh bisa dibilang cuma ada tiga, kalau dari pandangan gue ya, hanya hanya 3 sampai 4 cara lah untuk monetize gitu. Pertama lu adalah sebagai as publisher, jadi lu yang own the game, ya kan? You Oh ya. you own the game, you own the IP, lu adalah big winnernya. Yang kedua, payment platform. Payment platform tuh kayak Unipin, Oke. Kodapay, Nah, jadi tempat voucher. pacar-pacar. Ya. Ya makanya Bukalapak juga di situ kan. Karena itu salah Mhm. satu yang emang menghasilkan kalau di skill so big gitu. Ketiga tuh KOL. As a KOL di industri esports tuh masih sangat menjanjikan banget. Yang keempat, as a event organizer gitu. Jadi
eh bukan dari, kalau tadi ngejawab pertanyaannya dari 100 orang tuh ya menurut gua ya 4 ini aja. 4 hal, kalau lu bisa jadi salah satu dari 4 itu gitu. Oke. Kalau paling yang pasarnya rebutan tuh yang call ya, karena kalau yang lain kayak udah established ya. Kayaknya paling rebutan sebenarnya yang nomor 1 kerja di publisher sih. Hmm. Karena kerja di publisher tuh paling apa namanya, openingnya paling terbatas dan sangat dan balik lagi ke poin pertanyaan yang paling pertama tadi tuh, sangat tergantung marketnya itu happeningnya game apa gitu. Misalkan kayak di Indo ya yang kelihatan publisher yang gede ya Garena, Moonton, Tencent gitu. Dan kerjaan di kerjaan di Garena paling opening cuma ada berapa, di Moonton cuma ada berapa, di Tencent cuma ada berapa gitu. Itu Tapi itu yang paling, berat ya masuknya ya artinya. ya itu bloodbath, tapi itu yang paling established. Once you are in, you're good for, I don't know, mungkin lu bisa stay sampai lu retire gitu. Kalau mau ya. Kalau mau, bener. Iya. Menarik. Jadi nggak ini ya, maksudnya kita ngelihatnya dari sisi kita nggak bisa ngelihatnya dari sisi cuman oh ini apa ya, gimana nih monetisasinya, tapi juga lebih ke stabilnya juga nggak sih, kayak di saat kita mau masuk tuh kita harus ngelihat kayak company-nya nih stabil nggak sih gitu kan, terus kayak dia bermain di sektor apa gitu, nggak Iya. nggak jangan langsung tiba yang penting e-sport gitu. Tapi harus ada kalkulasi juga berarti ya Mas ya. Itu rada kontradiktif sama tadi lu bilang masuk aja dulu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau lu baru sebenarnya masuk aja dulu aja ya. Kalau emang lu tetap Oke. Hmm. Jadi masuk aja dulu, tapi setelahnya tuh lu mulai berusaha untuk mendekati 4 bagian ini gitu ya berarti Mas? Yes, Target benar. pindah-pindah artinya ya gitu ya. Oke. Sorry. Lanjut Tik. Let's go. Mari kita lihat ini sisanya pasti sama semua. Jadi gue bingung pilih yang mana. Yang dari Grey coba. Iya, gue Menarik. juga pengen nanya itu. Sebenarnya ini agak mengerikan di sini. Gue sering dengar di luar itu kalau e-sport itu dari industri. Banyak orang bakar duit tanpa dapat return yang setimpal. Kayak kemarin ada berita TSM ini US ya? Iya US. Iya. Iya, pecat staff-staffnya sampai cuma sisaan 6 orang. Atau berapa gitu. Nah kalau di Indo gitu udah mulai apa efisiensi lah gitu ini ya. Karena return efisiensi kah atau gimana? Nah kalau mau masuk skill set yang perlu apa aja? Kalau skill set kan tadi udah ya. Mungkin lebih kondisi di Indo gitu. Sebenarnya kalau dibilang dying industry itu tergantung regionnya ya e-sports ya. Kalau di NA mungkin emang dying. Tapi itu kan juga di NA itu kan banyak kejadian yang ibaratnya kayak Face Clan gitu. Yang maksudnya mereka dapat investasi gede banget tapi terus mismanagement. Kayak TSM, Face Clan, itu banyak, itu semua mismanagement gitu kalau gue bilang. Nah kalau di Indo itu nggak separah itu karena di Indo itu Mobile Legends hidup banget bro. MPL itu hidup banget gitu. Dan MPL itu apa namanya, dengan skena yang sehidup itu tuh masih sehat lah ibaratnya, bisa dibilang skenanya tuh masih sehat di Indo. Kalau mau masuk skill set yang diperluin apa aja? Kalau gue bilang gimana lu nunjukin passion lu aja sih bro gitu. Kayak kalau lu bisa create konten atau lu bisa do something yang let's say waktu rekrutmen lu dapat opportunity buat interview terus lu bisa showcase your passion there, itu lu bisa ini sih bisa masuk. Ini artinya portofolio heavy banget sih kalau dari tadi kita denger ya. Portfolio Value heavy. kan ya. Iya, portfolio, value, impact. Tapi nggak bisa ngasih tahu angka-angka doang, tapi juga harus ada buktinya gitu kan.
Oke. Lanjut. Nah, ini mau yang mana, Bro? Yang mana lagi? Gue bingung ini. Yang cukup relevan mungkin ya. Let's see. Eh, oh tadi ada yang nyinggung soal Shopee nih, yang Sera nih. Nggak tahu bisa kejawab atau enggak sih. Tapi tanya dulu aja. Itu jawabannya sebenarnya iya sih, bisa. Oke. Itu kan dia nanya apakah company yang under C, maksudnya under C group kan, bisa Ya si pindah-pindah grup ya. antar negara. Sebenarnya bisa sih Mhm. bro, bisa tergantung ini sis ya, bisa sih sis, cuma tergantung sama opportunity-nya aja gitu. Ini Menurut gue Garena tuh di di bawah sih ya, soalnya ya, baru inget gue. ya segaringan di bawah C group. Berarti bisa ya. Maksudnya apa tuh namanya? Pelan-pelan untuk pindah gitu ke bidang lain dengan sorry, ke industri lain gitu ya. Selama itu masih satu grup gitu ya Mas ya. Kayak pindah ke Shopee gitu. Gue yakin di Shopee juga ada programnya yang kayak ibaratnya lu dipindahin buat ke knowledge transfer gitu. Lu bisa dibawa Hmm. ke Shopee Brazil, bisa dibawa ke Shopee Latam kayak gitu. I'm sure ada programnya sih. Mhm. Oke. Ya, Ada lagi nggak Dik ini agak OOT pertanyaannya? mau ditanya kah? Hmm, boleh nggak Mas? Nanyain soal lo sih Mas. Mm-mm. Boleh dijawab sih. Yang Boleh. menurut gue Iya. masalah timing aja sih waktu itu, maksudnya kenapa gagal promosi LOL. Mhm. eh Bisa dibilang market kita tuh market market Indo tuh buat di game tuh lebih ke first mover friendly gitu, jadi yang mereka mainin duluan yang mereka lebih suka gitu. Dan karena Dota dimainin duluan daripada LOL, ya mereka jadi marketnya lebih ke arah Dota. Terus game MOBA itu game yang ibaratnya game yang dimainin tuh udah kayak agamanya gitu. Jadi udah nggak bisa pindah. Udah main Dota, lu ya nggak pindah ke As LOL gitu. Investment Jadi udah main heavy. MLB, nggak pindah. iya cukup Itu sama kayak ini sih. LBB sama AOV. Lu main MLBB ya udah, lu udah main Mobile Legends, lu nggak pindah ke EOV. Udah Iya. terlalu dalam lah ya, jadi susah pindah. Kalau sekali main terlalu dalam. Dan itu ngejawab pertanyaan yang nomor 2, dia nanya soal prospek HOK kan. Menurut gua, menurut gua di Indo juga HOK bakal nggak bisa ngapa-ngapain sih, karena emang ya Mobile Legends sudah sebegitu besar dan sebegitu sebegitu apa ya, Masuk ke dalam culture nggak sih Mas? ya Pop udah culture-nya di Indonesia. segitunya gitu, udah kayak Ya. jadi lifestyle lah sih, udah jadi part of Ya, lifestyle gitu. udah ya kalau nongkrong gitu main Mobile Legends gitu kan. Kayak siapa Mm-mm. sih nggak tahu Mobile Legends sekarang gitu kan. Betul. Paling yang Ini pindah itu orang main PC game apa, dia mobile pindah apa gitu. Beda beda segmen. hmm, Kalau PC ya juga di Indo sekarang Valorant lumayan naik, lumayan dia bagus, lagi. Iya, lumayan besar. Cuma ya kalau kita nggak akan bisa ngebandingin game PC sama game mobile, accessibility-nya jauh. betul. Jauh PC banget. mahal. Makanya gede banget di Southeast Asia ya Mas ya. Mobile game tuh. Kalanya Pak, Southeast Asia terus Latin Amerika gitu kan. Karena accessibility-nya cukup besar gitu kan. Game mobile tuh. negara-negara susah beli PC, ekonominya nggak sekuat ini. Ya, jujur-jujur aja gitu. Ekonomi Iya kita sih. nggak sekuat orang Eropa, China, sama ini, sama apa namanya, sama Amerika, NA. Cukup Sama ya ini lah apa nih? sekarang oil money. Ini apa nih? Ada lagi. Ada satu yang OOT sih, tapi coba tanya dulu aja. Hmm. OOT kayaknya maaf untuk di game dev yang tim desain game
kebanyakan ambil tenaga freelance apa enggak ya Bang? Terus gambaran persaingannya seperti apa? Apakah cukup susah? Apakah skill nulis walaupun nggak pernah terbit cetak masih bisa masuk? Kalau Mmm, buat game dev gue kurang bisa ngejawab sih, to be ini honest. kalau misalnya kalau ilustrasi gue bisa jawab sih. Jadi, eee, untuk di game dev bagian desain game atau misalnya, bikin kalau gue bidangnya ilustrasi ya, itu cukup banyak, masih banyak, agensi yang ngambil, talent freelance, jadi white label biasanya, ataupun juga, lu di-hire under agensi mereka, dan itu masih cukup banyak sih karena lebih murah biasanya. Walaupun rate-nya tuh masih cukup gede, kayak beberapa, eee, di let's say kita ngomong Mobile Legends aja gitu ya. Mobile Legends itu dia ilustratornya masih banyak ngambil, orang lokal, orang Indonesia. Jadi dia tapi nggak langsung ke orangnya, tapi melalui agensi. Agensinya itu di Malaysia, dan itu rate-nya cukup besar sih, sekitar satu gambar tuh bisa 2 sampai 4 ribuan biasanya. $4.000 ya, ini Buan kita ngomong oh USD damn. ya. Ya, gede sih kalau, tapi tergantung case, gambar apa yang lo kerjain, karena kan bound sama skin-nya kan. Biasanya skin-nya kalau makin mahal ya biasanya makin besar juga sih, karena, level of details-nya berbeda gitu, dan experience lu juga biasanya ngaruh, gitu. Ini gua izin bantu jawab ya. Siap. Here. Eh, oke. Ini ada lagi nggak yang mau nanya nih sebelum kita tutup? Karena udah jam 9:30 nih. Lebih malah ya. Udah lebih 9.40. Mm-mm. One last question. Ini Grey dari tadi ngetik loh. Gua nungguin si Grey ini ngetik loh, sumpah. Iya. Tapi jujur aja di sambil ini gue setelah mendengar ini melihat ada kalau misalkan teman-teman kita ada yang nanya soal non-tech bisa ada opportunity baru gitu karena ya let's say di Indo seenggaknya buat mobile game tuh masih growing nggak sih mas harusnya atau udah plateau? Selain Mobile Legends. Iya boleh. Ya, mobile Mobile game in game general sih. plus mobile game in general. Oh, sebenarnya semuanya ketutupan Mobile Legends sama Free Fire ya. Itu udah Mhm. ngedual itu gede banget artinya ya mereka segede itu sampai Iya, dua itu nutupin segede lagi. itu. Nutupin yang lain. Dan to be honest emang untuk game-game baru tuh lumayan lagi stale gitu. Lagi nggak ada game baru, yang game baru paling yang lumayan gede apa launchingnya tuh HOK aja. Tapi HOK kan sebenarnya bukan game baru, dia kan game game lama yang baru di launch lagi. Jadi brand ya. Hmm, Hmm. itu Hmm. belum ada game yang ini sih yang cukup inovatif mungkin ya sebutnya ya. Yang cukup dari cara, apa sih, cukup fresh lah disebutnya ya, yang bisa Iya, ngalahin, eee, Free Fire sama Mobile Legends sama kalau di sekarang apa ya, Valorant mungkin ya, kalau sekarang anak-anak Gen Z. kayaknya Mobile Legends sama Free Fire sama PUBG Mobile tuh masuknya udah generational game gitu. Iya, sama kalau zaman kita ya mungkin ya CS sama Dota kali ya Mas Iya ya. sih sama Dota. Iya, Ya, kalau di PC CS sih sama ya sama Dota. CS sama Dulu Dota mungkin ada dikit-dikit yang tahu RPG kayak Ragnarok, mungkin itu mah zaman Laito bro, misalnya RF ya. zaman kapasan Oh, ada warnet. pertanyaan satu lagi nih. Ada satu lagi nih, last question. Kelas ya boleh. Iya. Gue suka translating export contents gitu Oh, tapi sekarang cuma antara JP dan lokalisasi. Eng. Lokalisasi pertanyaannya. Ini Pekerjaan kalau lokalisasi game ada nggak, Jepang Mas? nih biasanya game-game gacha nggak sih? Game Mhm, fighting biasanya kalau Jepang. Itu ya. mhm, Tapi ini lumayan niche ya. Diambilnya niche dari ya? Jepang. Nah, kalau translate Jepang ini. Kalau di industrinya sendiri
menurut gue ya jatuhnya content creation sih. Kalau posisi translating nggak ada. Kalau kayak Jepang gitu menurut gue nggak ada sih di sports Indo ya so far. Nggak, kurang gede nggak sih mas? Karena di Jepang sendiri tuh e-sports yang gede itu paling I think Valorant sama Valorant. fighting game paling. Oh iya, FGC ya. Mm-mm. FG, terus apa lagi ya? Kalau di Valorant sih, bener sih gede banget sih. Valorant, Iya Valorant. gede banget sih Valorant sih. Valorant tuh gue lihat dia nge-gamenya bisa nge-cater semua gender, jadi nggak dominan cowok gitu player. Hmm. Cukup Karena cukup karena mudah. unyu bro, karena unyu bro. Gamenya unyu, ada skin-skin yang lucu gitu kan, terus ada karakter ceweknya juga gitu. Kalau Dan emang Dota dari iya, kalau Dota kan cowok semua. karakternya kan gak grim nih, iya, mapnya juga nggak gelap gitu, nggak menyeramkan Benar gitu sih. kan. Ya kayak fun aja bawaannya. Oke, tutup aja kali ya. Boleh. Tapi kalau menurut gue Oke. take away dari diskusi ini tuh masuk industri game harus nerima di dominasi game-game tadi ya, Iya, yang jadi Free Fire, ML sama PUBG Mobile mungkin. hmm, jadi mungkin Mm-mm. take-nya adalah kita harus berusaha untuk eh, masuk ke industrinya dulu, kayak masuk aja dulu gitu ya mas Fikri ya, masuk aja dulu dan Iya. start dari lokal. Nanti dari situ mungkin eh, kita bisa bawa experience kita untuk naik ke regional yang lebih tinggi gitu ya, lebih besar ya mas ya, dari lokal ke global gitu. Mhm. Yang penting punya experience dulu gitu. Dan sebenarnya nggak ternyata banyak banget eh, lapangan pekerjaan, tapi masih kurang talent ya mas ya. Masih banyak yang bisa teman-teman kalau misalnya pengen tertarik masuk bisa juga masuk, dan ternyata kunci